Oke guys, pada kesempatan kali ini channel Anda Hitam akan membahas mengenai sejarah Gundam atau biasanya orang sebut dengan Gundam. Tapi di sini admin akan menyebutnya dengan Gundam, ya karena lebih keren aja gitu. Nah, mungkin dari sebagian kalian sudah tahu apa itu Gundam. Tapi untuk yang belum tahu, jangan khawatir. Di sini admin Anda Hitam akan menjelaskan bagaimana sejarah Gundam serta apa itu Gundam secara padat, ringkas, dan jelas. Tapi sebelum itu, pertama-tama admin akan menekankan dulu kalau tidak semua robot disebut Gundam. Tapi bukan berarti Gundam juga bukan robot ya. Sampai sini paham ya? Nah, Gundam yang saat ini kita kenal tidaklah selegit seperti sekarang. Banyak rintangan, hambatan, cobaan yang harus dilewatinya. Yalah, bisa ya deh admin. Oke, lanjut. Nah, semuanya dimulai di Jepang sekitar tahun 1970-an. Yang mana saat itu tema-tema robot raksasa sedang gembar-gembarnya menjadi hiburan ternama di Jepang. Seperti saja contohnya Mazinger Z pada tahun 1972 ataupun robot-robot dari series Super Sentai. Hal tersebutlah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi bocil-bocil Jepang pada masa itu. Nah, ngomong-ngomong aja ya, Jepang saat itu emang udah kelihatan banget futuristiknya. Bayangin aja pada masa itu, pemikiran mereka udah out of the box lah pokoknya. Ya beda lah pokoknya daripada negara-negara Asia lainnya. Ya bisa dibilang kalau Jepang itu emang udah inovatif dari dulu. Bocil-bocilnya aja udah disuguhin tayangan-tayangan yang keren kayak gitu. Bukan sinetron naga terbang atau serigala jadi-jadian. Oke, lanjut. Nah, karena ketenaran tema robot di kalangan bocil-bocil Jepang pada saat itu, maka disebutlah genre atau tema tersebut dengan sebutan mecha. Namun tema mecha pada saat itu seringkali dianggap sebuah hal konyol dan tidak realistis. Hingga akhirnya hadirlah Gundam sebagai jawaban atas kritik tersebut. Gundam mengambil konsep berbeda dari hiburan-hiburan mecha lainnya, yang berfokus kepada drama perang yang realistis, yang mana Gundam digambarkan sebagai sebuah mecha yang dioperasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari manusia, yang pengendaliannya dilakukan melalui pedal serta tuas. Serial Mecha Gundam atau Gundam ditayangkan di stasiun televisi Jepang, yaitu Nagoya Broadcasting Network dan ANN pada tanggal 7 April 1979 dengan judul Mobile Suit Gundam yang dibawahi oleh perusahaan Jepang bernama Sunrise. Nah, mungkin kalian di sini akan bertanya-tanya, kenapa ada kata Mobile Suit atau biasa disingkat MS pada judulnya? Nah, di sini sebenarnya tidak jauh dari cerita Gundam itu sendiri. Jadi, tidak semua mecha atau robot yang dihadirkan atau muncul pada serial Mobile Suit Gundam disebut dengan Gundam. Jadi, istilah MS atau Mobile Suit sendiri diciptakan oleh perusahaan Gundam itu sendiri, yaitu Sunrise, sebagai sebuah kode mesin yang artinya sebuah robot raksasa humanoid yang dapat dinaiki. Jadi tidak semua di series Mobile Suit Gundam disebut dengan Gundam ya. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Jadi ide Gundam sendiri atau Gundam dicetuskan oleh Yoshiyuki Tomino, yang mana dalam ceritanya Gundam disebut sebagai sebuah alat perang yang canggih dengan ciri khas utamanya yaitu bentuk alis di dahinya. Ciri khas lain dari Gundam atau Gundam terletak pada senjatanya, yaitu berupa lightsaber atau meriam besar. Dalam series Gundam pertama ini diperkenalkan Gundam pertama dengan kode mesin RX-78 atau bisa langsung disebut sebagai Gundam RX-78 yang nantinya menjadi kakek buyutnya para Gundam-Gundam sekarang, sekaligus menjadi ikonik banget lah di Jepang pokoknya. Namun sebelum terciptanya konsep Gundam dengan ciri khas tersebut, awalnya Gundam tercipta dengan judul Freedom Fighter Gunboy atau langsung bisa disebut Gunboy. Namun akhirnya diputuskannya perubahan nama agar lebih sederhana dan mudah diingat, yaitu menjadi Gundam, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu gun yang artinya senjata dan kata freedom yang artinya kebebasan, yang mana diambil kata belakangnya yaitu dom untuk membentuk sebuah kosakata baru yaitu Gundam. Nah, di sini admin nggak tahu kok kata dom bisa berubah jadi dam.
Kalau menurut admin biar enak aja ya disebutin sama orang-orang Jepang di sana. Oke, lanjut. Tapi dibalik itu semua, ternyata pada awal penayangannya, Gundam kurang mendapat banyak perhatian. Gundam hampir memberhentikan penayangannya pada 39 episode. Namun setelah bernegosiasi ulang dengan beberapa sponsor mereka, yang mana salah satunya yaitu Clover sebagai produsen dari mainan Gundam itu sendiri, series ini diperpanjang dan berakhir pada 43 episode. Oh iya, perusahaan Clover sebagai salah satu sponsor Gundam saat itu sempat memproduksi mainan Gundam atau Gundam dalam bentuk diecast berbahan metal hingga penayangan Gundam di stasiun televisi berakhir. Oh iya, info aja, perusahaan Clover saat itu emang mendominasi industri mainan di Jepang. Oke, lanjut. Setelah berakhirnya series dari Gundam pertama ini dan sempat dinyatakan tidak diproduksi kembali, ternyata salah satu perusahaan di Jepang yang bergerak dalam usaha mainan, yaitu Bandai, mulai melirik dan melihat peluang besar dari Gundam. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat Gundam terselamatkan berkat mainan. Pada tahun 1980-an, ya aku nggak tahu persisnya, ya mungkin kalian ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Bandai membeli hak cipta dari Gundam dan mulai merombak ulang semuanya, khususnya dalam bisnis mainannya, yang mana saat ini dikenal bocil-bocil, orang tua, bahkan mama sekalipun kenal dengan Gunpla, atau disebutnya Gundam plastik ya. Nah, ini untuk lebih lengkapnya soal Gunpla akan admin jelasin di video lainnya ya. Jadi pokoknya komen aja di bawah. Oke, lanjut. Nah, semenjak dipegang oleh perusahaan Bandai, nama Gundam semakin melejit hingga ke seluruh dunia, khususnya dalam hal penjualan mainan. Bukan hanya berfokus pada mainan, kini Gundam juga mengedepankan unsur cerita yang menarik untuk ditonton. Gundam kini seolah-olah sudah menjadi budaya populer di Jepang, bahkan di dunia. Asik. Bahkan di Jepang sendiri, seringkali Gundam digambarkan sebagai alat promosi teknologi robotika di masa mendatang. Hal tersebut terbukti dengan adanya miniatur life size di Odaiba dengan ukuran 18 meter atau sesuai dengan ukuran aslinya Gundam. Wow. Nah, saking terkenalnya Gundam sampai ke seluruh dunia, pemerintah Jepang pun mengapresiasinya dengan meluncurkan pasukan bela diri Jepang. Mungkin di Indonesia disebut dengan TNI ya. Di sana di Jepang sendiri disebutnya dengan JSDF atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Japan Self Defense Force dengan kode namanya Gundam pada tahun 2007. Gile nggak tuh? Sampai dibuat kode name segala. Artinya pemerintah emang peduli banget sama Gundam. Oke, lanjut. Nah, bahkan pemerintah Jepang sendiri mengalokasikan 7,5 juta dolar dari anggaran 2015 untuk penelitian dan pengembangan teknologi mobil suit seperti Gundam untuk pasukan bela diri Jepang. Ya, di sini hebat aja ya. Pemerintahnya mengapresiasinya atau mendukungnya dengan program seperti ini. Sampai ya uang sejibun banyak itu dikeluarkan. Oke, lanjut. Sampai saat ini, series Gundam atau Gundam serta mainannya masih diproduksi secara bersamaan, mulai dari series utama hingga spin-off-nya. Oke, cukup sekian dulu, karena pada dasarnya admin juga manusia seperti kalian. Kalau ada kurang-kurang bisa ditambahin di komen. Bagi kalian yang mau request untuk bahas apa selanjutnya, bisa komen di bawah. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Jika suka like dan pengen bagian-bagian ke teman kalian bisa share. Oke, admin pamit undur diri dulu. See you.